Pak, aku tunggu lagi 5 menit ya. Nanti setelah 5 menit, berapapun yang join, kita mulai saja. Baik, saudara-saudara, selamat sore ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 5 menit. Jadi berapapun yang sempat join pada sore hari ini, kita eh, mulai saja ya. Jadi eh, materinya adalah nekropsi pada unggas. Apa ini? Jadi nekropsi ayam merupakan sebuah tindakan pembedahan bangkai ya. Bangkai
yang ditujukan untuk penegakan diagnosa secara patologi anatomi atau melalui pemeriksaan makroskopik itu sama ya. Nah, ada yang mengatakan pemeriksaan secara makroskopik, ada juga yang mengatakan pemeriksaan secara patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi perlu dilakukan untuk membantu mengetahui penyebab penyakit, begitu ya. Kalau sampelnya itu mati, tentu yang perlu diketahui adalah kenapa dia mati, gitu ya. Kalau sampelnya itu adalah sakit, tentu yang perlu diketahui kenapa hewan itu sakit, begitu gininya ya. Tergantung kondisinya, apakah dia berupa kadaver atau hewan sakit yang dietanasi, begitu ya. Pemeriksaan postmortem juga dilakukan berkaitan dengan terjadinya suatu wabah pada daerah tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi wabah ya, wabah terutama penyakit yang sangat menular begitu, tindakan nekropsi hanya terbatas dilakukan pada lokasi kandang. Itu harus kalian ingat ya. Tidak boleh, jangan sekali-sekali melakukan nekropsi di luar kandang karena akan memperluas sebaran penyakitnya seperti itu ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu tindakan nekropsi hanya boleh dilakukan di dalam kandang. Itu yang perlu kalian pahami dengan baik ya. Jadi kalau sampelnya hidup gitu, misalnya masih hidup ya, kita hanya perlu tahu kenapa dia sakit itu, maka perlu dilakukan tindakan yang namanya etanasi ya, etanasi baik dengan emboli jantung begitu. Jadi emboli jantung itu kita menyuntikkan udara ke dalam atrium ataupun ventrikel jantung gitu ya. Atau dapat melakukan tindakan dislokasi kapitis ya. Dislokasi kapitis jadi memisahkan antara otak besar dengan medula oblongata ya. Jadi untuk dapat melakukan tindakan nekropsi, tentu memerlukan beberapa alat ya, beberapa alat. Mungkin dari beberapa alat ini, saudara sudah familiar ya, pernah melihatnya, pernah memegangnya dan lain sebagainya ya. Di antaranya tentu ada pisau-pisau yang sangat tajam ya, pisau-pisau yang untuk kepentingan nekropsi ini atau bedah bangkai ini ketajamannya itu sangat luar biasa begitu ya. Ah, karena jangan sampai kalau kita melakukan tindakan nekropsi itu alat-alatnya ini tumpul semua gitu ya. Jadi nekropsi yang kita akan lakukan itu menjadi bertambah lama ya dan tentu melelahkan karena kita nekropsi itu sudah pasti berdiri begitu ya, sudah pasti berdiri dari akhir sampai selesai ya. Di samping itu juga harus ada kapak gitu ya, kapak pisau besar. Ini tujuannya untuk ini ya, memotong tulang-tulang, tulang muda, koste begitu ya, atau femur ya. Kalau yang lebih keras itu dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji ya. Begitu juga dengan gunting-gunting ya, gunting juga harus tajam ya. Ada apa namanya? Ada scalpel, ada blade begitu ya, itu juga harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu adalah hand glove ya, hand glove juga sangat penting. Eh, baju lap jas atau khusus untuk nekropsi juga ada. Alas penutup kepala begitu ya, penutup kepala. Hmm. Dan lain sebagainya ya.
Jadi sebelum nekropsi dilakukan, tentu kita memerlukan beberapa pemeriksaan ya, pemeriksaan. Jadi pemeriksaan bagian luar tubuh gitu ya, atau external infection begitu ya, inspection begitu ya, untuk mencari tahu apakah ada ini lesi-lesi abnormal begitu ya pada permukaan tubuhnya, pada berbagai atau pada bulu-bulunya juga harus dipastikan bebas dari ektoparasit begitu ya. Jadi kalian harus melakukan pemeriksaan pada konjungtiva mata ya untuk mengetahui apakah di situ ditemukan adanya eksudat ya. Nah, eksudat ya. Kalau menemukan eksudat, tidak cukup kita hanya mengatakan ditemukan eksudat pada sinus infraorbit begitu ya. Tidak cukup seperti itu. Kalian harus mampu mendeskripsikannya ke dalam tiga hal. Yang pertama, bagaimana ininya, bagaimana konsistensinya. Kemudian yang kedua, bagaimana warnanya. Dan yang ketiga, bagaimana baunya begitu ya. Jadi dengan kita mampu mendeskripsikan eksudat itu dengan baik, jadi dokter yang lain juga akan tahu begitu gininya. Oh, ini sakitnya baru beberapa hari. Kalau misalnya kalian menemukan eksudat mukoid kuning kehijauan pada sinus orbital, tentu para pembaca akan menilainya. Oh, ini infeksinya sudah lama begitu ya, sudah lama. Jadi eh, coba deskripsikan setiap perubahan itu sedetail mungkin, seobjektif mungkin, tanpa harus menambahkan atau mengurangkan begitu ya. Sebab sekecil apapun temuan yang kalian dapatkan pada sampel itu tentu sangat berharga di dalam membantu diagnosa akhir begitu ya. Jadi kita mulai dengan membuka rongga mulut begitu ya. Jadi membuka rongga mulut ini seperti gambar yang kalian sudah lihat begitu ya. Jadi perhatikan ininya, mukosa mulutnya begitu ya. Sama juga dengan uh, mamalia lainnya begitu ya. Perhatikan apakah pada rongga mukosa mulut ini ditemukan ada lesi-lesi seperti perdarahan begitu. Uh, Kemudian ada ulcerasi, ada perkejuan begitu ya. Nah, itu juga harus kalian gambarkan dengan baik begitu. Kemudian eh, untuk Ada. memastikan eh, Lain lesnya kita lebih. lokasi yang lebih dalam, tentu kalian memerlukan ini ya, memerlukan pemotongan pada sisi kiri gitu ya, bagian dari ini ya, mulut ini dan sisi kanan begitu ya. Jadi untuk memastikan ada tidaknya perdarahan begitu ya. Ini dipotong ya. Ini dipotong bagian kiri, begitu juga dengan bagian kanannya. Kemudian mengarah ke jauh ke dalam ya, sampai ke esofagus dan ketemu dengan trakea seperti itu ya. Selanjutnya dilakukan pemotongan lebih dalam untuk melihat paring ya, paring, laring, epiglotis begitu ya. Kemudian dapat diamati ada tidaknya perdarahan ya, ada tidaknya perdarahan. Karena pada beberapa kasus ND atau avian influenza di daerah ini akan ditemukan adanya perdarahan seperti itu ya. Jadi eh, eh, kalau kalian ingin mengetahui gitu ya, ingin mengetahui
keberadaan ini organ-organ apa namanya jaringan-jaringan tertentu seperti timus misalnya, kalian akan langsung mengarahkan ininya lebih jauh ke dalam lagi sampai eh, di daerah ing lupis itu ya, tembolok itu gininya. Lakukan insisi pada kulitnya begitu, lakukan insisi pada kulitnya. Kalian ambil tembolok, kemudian agak ininya kulit bagian luar agak dipreparasi begitu untuk memastikan keberadaan kelenjar timusnya begitu ya, memastikan kelenjar timus gini. Jadi kelenjar timus pada ayam itu terlihat sebagai uh, bentuknya menyerupai kacang begitu ya, kacang yang sangat kecil dan berwarna putih begitu ya. Tapi kalau itik bentuknya hampir sama dengan bentuk timus ayam, tapi dia lebih ke merah coklat seperti itu ya. Jadi kalau kalian kemudian ingin melakukan penelitian begitu, organ-organ limfosit, sel-sel limfosit pada organ timus, tentu kalian akan mengambilnya pada kulit leher begitu ya. Tentu pada sisi dalamnya ya, sisi dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan rongga torak begitu ya. Untuk melakukan pemeriksaan rongga dada dapat dilakukan dengan cara insisi pada kulit dada ya. Selanjutnya setelah insisi ini ya, setelah insisi kemudian lakukan inspeksi ya, lakukan pengamatan pada musculus pectoralisnya ya. Tentu dengan melakukan pengamatan pada musculus pectoralisnya dengan baik gitu ya, dengan benar, dengan teliti, saudara akan dapat memprediksi ya, akan dapat memprediksi kalau memang musculus pectoralisnya ini terlihat tipis begitu ya, sangat tipis begitu, itu menunjukkan bahwa ayamnya sudah sakit lama begitu ya, lama ya. Nah, karena dia tipis sekali gininya, musculus pectoralisnya gitu ya. Tapi kalau dia meskipun dia sudah mati begitu ya, meskipun dia mati, akan tetapi musculus pectoralisnya ini masih tebal begitu ya, ototnya ini masih tebal. Itu berarti ayam mati karena penyakit infeksi yang sangat patogen, sangat virulen seperti itu, patogen begitu ya. Jadi keberadaan tebal tipis dari musculus pectoralis ini dapat sebagai indikasi ya, indikasi apakah sampelnya itu sakitnya lama atau uh, sakitnya sebentar akan tetapi dia mati begitu ya. Jadi untuk begitu ya, untuk agar posisi sampelnya ini, ayamnya ini stabil ya, pada nempel pada permukaan meja nekropsi, tentu perlu dilakukan insisi ya pada bagian paha medial ini, baik kanan ataupun kiri begitu ya. Sampai lakukan insisi sampai persambungan coxofemoralisnya lepas begitu ya. Coxofemoralisnya lepas baik kiri maupun kanan begitu sehingga posisinya kemudian menjadi stabil dia ya. Jadi stabil begitu ya. Nah, ini sampai lepas dia ya. Ini lepas dia. Kemudian setelah posisi persendian coxofemoralisnya itu flat begitu, merata pada permukaan meja meja nekropsi,
tentu perlu kita melakukan pengamatan terhadap nervus sciaticus ya. Nervus sciaticus itu kalian perlu preparasi begitu ya, preparasi dengan memilah-milah musculus brachialis ya. Musculus brachialis satu lapis demi satu lapis kalian pisahkan begitu. Saat menemukan gitu ya bentukan seperti benang begitu, bentukan seperti benang berwarna putih begitu. Itulah yang disebut sebagai nervus ischiadicus begitu ya, nervus ischiadicus. Lalu kalau kalian bertanya apa pentingnya memperhatikan nervus itu begitu ya. Ah, dulu ya, dulu sekarang kejadiannya sudah jarang begitu ya. Dulu sewaktu ah, di bawah tahun ini ya, di bawah tahun 90 begitu, ketika terjadi kejadian penyakit Marek secara sporadis begitu, masih ya, masih ada ditemukan kasus penyakit Marek secara sporadis begitu. Salah satu indikasi yang harus diperiksa saat itu adalah nervus ischiadicus ini begitu ya. Nah, kalau dia menyerang ini nervus ischiadicus ini, virus Marek itu menyerang nervus ini, tentu kaki ayam itu kemudian menjadi lumpuh ya, lumpuh. Satu mengarah ke depan posisinya dan satu lagi mengarah ke belakang seperti itu ya. Jadi memang nervus ischiadicus ini menjadi target dari virus Marek itu ya. Kalau kita di bawah periksa di bawah mikroskop, jadi nervus ischiadicus dari ayam yang positif terinfeksi virus Marek itu uh, dipenuhi oleh sel-sel limfosit begitu ya. Dia dipenuhi oleh sel-sel limfosit. Nah, ini dia ya. Uh, jadi ayamnya akan paralisa dia ya, akan lumpuh begitu. Nah, jadi kita lanjutkan dengan bagaimana cara membuka rongga abdomen begitu ya. Ayam pada posisi terlentang begitu ya, flat, merata di permukaan meja operasi begitu. Kemudian lakukan iris pada bagian medial paha dan abdomen begitu pada kedua sisi tubuh ya. Paha ditarik ke bagian lateral begitu ya, diteruskan irisannya sampai persendian ke subfemoralis lepas. Sudah tadi ya. Kemudian iris dilanjutkan melintang pada kulit abdomen ya. Lalu kulit ditarik ke bagian anterior dan irisan tersebut diteruskan begitu ya. Diteruskan eh, ke bagian atas lagi ya. Nah, kemudian sampai membuka bagian capum abdominalis begitu ya. Sampai capum abdominal itu terbuka. Kemudian buat iris melintang pada dinding peritoneum ya, dinding peritoneum di daerah ujung sternum ke arah lateral. Kemudian membuat irisan longitudinal pada daerah abdomen melalui linea mediana ke arah posterior sampai daerah kloaka ya. Kemudian hal penting yang kalian harus amati pada kloaka nih, terutama pada bagian dorsalnya adalah adanya organ bursa Fabricius begitu ya. Jadi kalau kalian melakukan nekropsi pada unggas, jangan sekali-sekali melupakan ininya ya, uh, organ bursa Fabricius yang menempel pada daerah dorsalnya ya, jangan lupa ya. Karena seringkali kasus lapangan yang menginfeksi seekor unggas itu jarang sekali karena satu penyakit itu yang kalian harus pegang ya. Jarang sekali karena satu penyakit begitu. Dia sering merupakan gabungan dari beberapa penyakit begitu ya.
bisa saja ayamnya terinfeksi oleh penyakit gumboro, tetapi matinya karena virus yang lain, begitu ya. Bisa juga mati karena bakteri patogen, ya begitu ya. Jadi jangan sekali-sekali lupa, sebab kalau kalian lupa berarti kalian kehilangan jejak ya, jadi kehilangan jejak. Nah, yang seharusnya dia terinfeksi oleh beberapa patogen, tetapi karena kalian lalai begitu, lalai, sehingga hanya diketahui penyebab matinya saja ya, padahal sebelumnya dia sudah sakit oleh patogen yang lain ya, itu gini ya. Perlunya kalian harus mengambil semua organ ya. Jadi membuka rongga torak dengan membuat irisan longitudinal ya melalui musculus pectoralis pada kedua sisi sternum dan costae mulai dari posterior dan anterior. Jadi langkah atau uh, kita mulai memotong itu selalu dari posterior ya, selalu dari posterior ke anterior begitu ya, pada unggas ya. Jadi bagian anterior itu ya, iris pada kedua sisi torak gitu ya, nah, harus bertemu dengan daerah torak gitu ya. Irisan pada kedua sisi torak harus bertemu pada daerah rongga torak begitu ya. Setelah memotong ostium coracoid dan ostium clavicula gitu ya. Jadi harus bertemu dia di situ. Jadi bagaimana kita kemudian melakukan pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan pada organ torak dan abdomen begitu ya. Jadi kalau organ torak begitu ya sudah dipastikan yang kita temukan itu mulai dari jantung, mulai dari trakea dulu ya, trakea begitu, paru-paru, kemudian jantung ya, jantung. Kalian itu harus mempunyai gini ya, secara imajiner gitu ya, secara imajiner, kalian itu harus mampu ya, harus mampu mengingat warna asli dari masing-masing organ itu ya. Kalau jantung misalnya warnanya seperti ini ya, warnanya mengkilat begitu, cenderung abu-abu kemerahan begitu ya. Nah, sementara kalau warna paru-paru yang sehat itu dia cenderung pink gitu ya, pink warnanya karena organ paru-paru itu dipenuhi oleh kapiler ya, dipenuhi oleh kapiler. Karena secara fungsional, pada kapiler itu terjadi pertukaran secara difusi pasif antara O2 dan CO2 ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada paru-paru gitu ya, ada gangguan misalnya karena pneumonia, fibrosis, karena asma, tentu proses inspirasi itu terganggu begitu ya. Oksigen tidak bisa masuk ke dalam rongga hidung untuk sampai ke alveoli begitu ya, lumen alveoli untuk masuk ke dalam kapiler ya. Kalau ada gangguan proses inspirasi berarti hewan itu akan menjadi asidosis respiratorik begitu ya. Tingginya eh, tingginya kadar CO2 di dalam darah akibat gangguan proses inspirasi ya, inhalasi seperti itu ya. Jadi bisa juga ini ya, bisa juga asidosis metabolik ya. Ada juga istilah asidosis metabolik, ada juga istilah asidosis respiratorik begitu ya. Kalau pemicunya itu di paru-paru ya, ini disebut sebagai
asidosis metabolik begitu ya. Kemudian kalau dia rongga organ di rongga abdomen, tentu kalian juga harus tahu begitu ya. Nah, dimulai dari esophagus begitu ya, esophagus, turun ke proventriculus gitu ya. Turun ke ventriculus, kemudian ketemu hati begitu ya. Dari ventriculus turun ke duodenum begitu. Ada menempel pankreas begitu ya. Nah, yeyunum gitu ya, yeyunum. Kemudian ilium begitu ya, ilium. Nah, kemudian ketemu cecum begitu ya, cecum. Nah, kloaka di sini kolon dan kloaka ya, kloaka. Ada organ penting pada daerah dorsal yang disebut sebagai bursa Fabricius seperti itu ya. Kemudian setelah itu selesai semua, begitu ya, selesai semua. uh, untuk melakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan sendiri-sendiri ya, atau masing-masing organ itu dipisahkan satu sama lain, begitu ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri begitu, mulai dari otak begitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mendeskripsikan lesi yang kita temukan itu begitu ya. Ah, yang paling mudah sekali cara kita menggambarkan terhadap keberadaan lesi itu, apakah ditemukan adanya perubahan warna gitu ya. Apakah ditemukan adanya perubahan warna? Warna itu dapat dari merah, kuning, putih, hitam, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian menemukan warna merah, itu kemungkinan kalau tidak kongesti, berarti dia perdarahan seperti itu ya. Misalnya kalau kalian menemukan warna putih pada suatu organ ya, kemungkinan yang paling kuat itu adalah terjadi akibat infak begitu ya. Nekrosis akibat gangguan sirkulasi seperti itu ya. Atau ditemukan warna kuning ya, warna kuning misalnya bisa jadi karena kalau dia mamalia mungkin ada indikasi kuat ke infeksi leptospirosis atau gangguan metabolisme seperti itu ya. Misalnya kalian menemukan warna merah pada otak ya, setelah kalian buka gunting itunya, batok kepalanya. Nah, kalian akan menemukan adanya kemerahan pada kapilernya ya, pada pembuluh-pembuluh darah halus ini, gitu ya. Jadi hal seperti ini dikategorikan sebagai kongesti ya, pelebaran pembuluh-pembuluh darah halus ya. Kemudian kalau warna seperti ini tentu ini boleh disebut sebagai perdarahan ekimosa ya pada musculus pectoralis begitu ya. Musculus pectoralis, perdarahan ekimosa. Nah, kalau yang ini ditemukan perdarahan, begitu ya, ditemukan perdarahan yang bersifat multifokal ya, perdarahan multifokal di antara pertemuan paring, trakea dan laring seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan lesi-lesi seperti ini, kuat dugaan ayam itu terinfeksi oleh avian influenza, begitu ya, avian influenza. Jadi pada beberapa penyakit tertentu, begitu ya, sangat sulit kita memastikan ini lesi seperti ini apa penyakitnya, begitu ya. Karena dia sangat mirip ya, avian influenza itu secara lesi sangat mirip dengan Newcastle disease begitu ya. Jadi perubahannya bersifat multisistemik begitu ya, multisistemik. ND juga seperti itu, avian influenza juga seperti itu, koliseptikemia juga seperti itu ya.
Hanya saja kalau koliseptikemia itu penyebabnya adalah Escherichia coli patogen gitu ya. Itu gini ya, bedanya ya. Kemudian kalau kalian menemukan ayam dengan klinis bengkak pada daerah kepala, begitu ya, bengkak pada daerah kepala, kemudian diikuti oleh adanya diare, begitu, diikuti oleh adanya diare. Di samping itu juga ditemukan adanya eh, bengkak juga pada abdomennya, ya, bengkak juga pada abdomen. Itu istilahnya adalah ascites begitu ya, ascites. Nah, kalau kalian ini lakukan pembedahan, misalnya periksa di daerah abdomen itu, di rongga abdomen itu, dan jika kalian menemukan adanya pembengkakan pada liver, gitu ya, pembengkakan pada liver, bagaimana kita tahu kalau livernya itu membengkak, begitu ya? Kalian perhatikan sudut daripada organ hatinya. Kalau normal, sudut pada organ hati ini akan lancip dia ya, lancip dia. Tapi kalau dia membengkak begitu, tentu yang awalnya lancip itu kemudian menjadi tumpul dia ya, menjadi tumpul karena organ hatinya atau livernya bengkak ya. Di samping organnya bengkak, tentu kalian juga akan menemukan adanya akumulasi deposit fibrin ya, ini ya. Ini dia, fibrin ya, ini. Nah, di sini juga menemukan adanya ini ya, fibrin-fibrin halus di samping cairan yang berwarna kuning begitu ya. Jadi kalau kalian menemukan adanya endapan protein ya pada rongga abdomen, tentu harus diukur ya, harus diukur berapa volume cairan yang ditemukan pada rongga abdomen itu. Kalau ada pertanyaan, apa perlunya begitu ya? Apa perlunya melakukan pengukuran dan untuk mengetahui jumlah volumenya? Apa perlunya begitu ya? Karena semakin banyak cairan yang berakumulasi, begitu ya, semakin banyak cairan yang berakumulasi, tentu cairan itu akan uh, ini ya berakibat pada adanya tekanan pada sirkulasi balik menuju atrium dan ventrikel kanan gitu gininya ya. Jadi dia akan menekan sirkulasi balik menuju ke eh, sirkulasi yang menuju ke atrium dan ventrikel kanan begitu ya. Nah, kemudian kalau ada tekanan tentu output jantung juga akan terganggu begitu ya. Terganggu dia ya. Jadi secara ini ya apa namanya patofisiologis misalnya kan kalian tahu ya pada beberapa ibu-ibu begitu yang sedang hamil begitu semakin besar kehamilan begitu ya. Kalau umur kehamilannya sudah hampir 7, 8, 9 bulan itu tentu kakinya itu akan edema begitu ya. Kedua kaki akan edema. Itu menunjukkan adanya hambatan sirkulasi pada bagian abdomennya akibat pembesaran fetusnya itu ya. Semakin besar fetus tentu akan menghambat sirkulasi balik ya. Vena cava anterior dan vena cava vena cava inferiornya ya, yang bagian bawahnya ya. Kalau yang superior, yang bagian atas itu kepala dan tangan itu ya. Itu yang dari ekstremitas bawah itu yang inferior ya. Itu yang terganggu ya. Jadi kalau pada saat pemeriksaan itu kalian menemukan adanya ini ya, adanya endapan fibrin begitu pada perikardium, pada tepi hati dan pada kantong hawa.
tentu dugaan kuatnya adalah koliseptikemia ya, koliseptikemia. Jadi penyebabnya adalah Escherichia coli patogen begitu ya. Escherichia coli patogen. Jadi istilah sepsis itu ya, istilah sepsis itu karena baik bakteri maupun toksinnya itu ikut beredar mengikuti sirkulasi darah begitu ya. Sehingga dia menimbulkan lesi yang bersifat multisistemik ya, sama seperti penyakit ND ataupun avian influenza ya. Oleh karena itu, kalau kalian curiga atau diagnosa sementaranya adalah ND, tentu diagnosa bandingnya adalah avian influenza dan koliseptikemia seperti itu ya. Jadi seperti itu gambaran. Ini gambaran makroskopiknya atau gambaran patologi anatominya. Kemudian kalau kalian periksa di bawah mikroskop atau perubahan histopatologinya, tentu yang ditemukan itu ini jantung ya, organ jantung, organ paru-paru, hati dan otak begitu ya. Tentu yang ditemukan itu adalah lesinya adalah kongesti ya atau perdarahan. Ini kongesti ya, ini perdarahan. Ini nekrosis gitu ya, nekrosis pada jantungnya. Di samping itu juga ditemukan adanya infiltrasi leukosit gitu ya. Infiltrasi leukosit dengan dominasi sel heteropil ya, sel heteropil. Ingat itu ya. Neutropil pada unggas itu adalah neutropil pada unggas itu biasa disebut sebagai heteropil ya. Ingat ya. Kalau kalian mengatakan ditemukan neutropil pada unggas, tentu nggak benar ya, nggak benar. Dari segi istilah tidak benar ya. Jadi kalau mamalia neutropil benar ya. Kalau unggas harus kalian mengatakan itu heteropil. Karena memang ada sedikit perbedaan secara morfologi ya, ada sedikit perbedaan. Jadi kita lanjutkan dengan kecurigaan terhadap ND dan gumboro begitu ya. Kalau misalnya kalian menemukan adanya perdarahan yang sifatnya petikie ya, petikie ini petikie namanya ya, pada proventriculus begitu. Kemudian perdarahan dari lambung sampai ke proventriculus. Jadi kuat dugaan dia itu kalau tidak ND adalah avian influenza begitu ya, avian influenza. Kemudian kalau kalian memeriksa ini ya melakukan pemeriksaan mulai dari proventriculus, lambung terus turun duodenum, yeyunum, ileum, cecum, kolon dan kloaka. Ternyata pada bagian dorsal dari kloaka itu kalian menemukan bengkak bursa fabriciusnya, bengkak bursa fabriciusnya gitu ya. Nah, setelah kalian gunting gitu, coba insisi, ternyata di bagian mukosanya itu ditemukan adanya perdarahan gitu ya. Nah, ini perdarahan ya, merah dia. Ini bengkak ya, bengkak dia. Bengkak dan tidak mengkilat lagi. Kalau yang normal itu transparan ya dan ini ya mengkilat begitu ya, mengkilat dia. Nah, kalau sudah begini tampilannya tentu ini bermasalah ini bursa Fabricius ya. Nah, ketika kita lanjutkan dengan pewarnaan hematoksilin eusin begitu, ternyata benar begitu ya, benar beberapa dari folikel limfoidnya itu satu, dua, tiga, gitu ya, depresi begitu ya. Ini depresi dia, depresi pada folikel limfoidnya. Itu menunjukkan bahwa ayamnya itu sedang terinfeksi oleh gumboro begitu ya, sedang terinfeksi oleh gumboro. Jadi kasus-kasus lapangan itu seperti ini kondisinya, seperti itu. Jarang yang disebabkan oleh satu patogen begitu ya.
Ini kan sifatnya infeksi gumboro ini, penyakit gumboro ini kan sifatnya dia imunosupresif begitu ya, menekan daya tahan tubuh begitu ya. Kalau daya tahan tubuhnya tertekan, dia kemudian menjadi mudah terinfeksi oleh patogen yang lain. Tentu matinya bisa karena ND, matinya juga bisa karena avian influenza, atau matinya bisa juga karena koliseptikemia seperti itu ya. Jadi eh, kalian harus mampu ya, harus mampu membedakan kapan kita boleh menyebut koliseptikemia begitu ya, dan kapan juga kita boleh menyebutnya sebagai kolibasilosis ya. Itu ya, karena kasus ini sering ya, sering kalian jumpai nanti ketika kalian memasuki stase koas ya. Kalau kalian belum mampu membedakan kapan itu kolibasilosis dan kapan itu kolisepsis, jadi kalian pasti disuruh ngulang ujian ya. Ya, pasti disuruh ngulang karena ini prinsip begitu ya, hal-hal yang prinsip yang kalian harus pahami dengan baik ya. Kemudian perdarahan pada sekum ya, perdarahan pada sekum. Secara klinis ayam yang ditemukan adanya perdarahan pada sekum tentu diarenya diare berdarah begitu ya, diare berdarah. Kalau kita kategorikan keempatnya ini tentu ini yang B dan C ini tentu yang paling ini ya paling berat lesi perdarahannya begitu ya. Kemudian secara kalau dia belum dibuka begitu ya, belum dibuka sekumnya seperti ini tampilannya. Sekumnya kemudian menjadi bau bengkak dan warnanya pun berubah menjadi kemerahan begitu ya. Berubah menjadi kemerahan. Dan kalau kita lanjutkan dengan pewarnaan hematoksilin eosin, tentu pada pilihnya akan ditemukan adanya akumulasi oosit begitu ya. Ini oosit ya. Oosit ini karena keberadaannya banyak begitu ya, merusak selain dia merusak epitel, tentu dapat membuat kapiler-kapiler pada epitel itu menjadi rusak atau robek begitu ya. Itulah sebabnya kenapa ini terjadi perdarahan begitu ya, terjadi perdarahan. Nah, hanya saja ya, pada kejadian koksidiosis itu justru kematian itu disebabkan oleh uh, Clostridium perfringens ya, kematiannya itu lebih banyak disebabkan oleh Clostridium perfringens. Jadi kalau kalian menemukan ya pada daerah sekum ini, pada mukosa sekum ini ditemukan ada daerah nekrosis begitu ya, pada daerah nekrosis di sekitar oosit itu atau koksidia itu. Nah, kemudian ada gumpalan yang berwarna kebiruan begitu ya. Nah, itu dicurigai sebagai Clostridium perfringens ya. Pada area nekrosis ini, nah, kalian menemukan bentukan yang berwarna biru ya atau ungu ya. Itulah dia kalau kita kultur kemudian akan kita uh, menemukan adanya pertumbuhan Clostridium perfringens ya. Mungkin saudara ini harus harus ingat ya. Kalau dia gram negatif, tentu akan memberikan warna merah, begitu. Kalau gram positif, dia akan berwarna biru ya atau ungu, begitu ya. Itu dimungkinkan karena adanya perbedaan tebal tipisnya peptidoglikan pada dinding bakteri, gitu ya. Kalau dinding ininya, kalau peptidoglikan pada dinding bakterinya tebal, tentu dia akan menyerap warna gentian violetnya ya. Kalau dia menyerap warna gentian violet, tentu warna bakterinya kemudian berubah menjadi biru dan dia dikategorikan sebagai bakteri gram positif
gitu ya. Bakteri gram positif itu pasti biru ya, karena memang pada dindingnya ditemukan peptidoglikan tebal ya. Sedangkan kepada bakteri gram negatif, dinding peptidoglikan pada dindingnya itu tipis begitu ya, tipis. Kemudian dia hanya menyerap warna sapranin ya, sehingga dia warna bakteri gram negatif itu kemudian terlihat menjadi merah gitu ya. Saudara mungkin sudah tahu lah itu ya. Tidak boleh nggak tahu ya, harus tahu. Sorry. Nah ini ya, kadangkala juga pada ayam itu ditemukan adanya akumulasi cacing ya, akumulasi cacing ya, cacing Ascaridia gali begitu ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan pada infeksi parasit itu, apakah siklus hidupnya itu sebatas intestin atau ekstra intestinal begitu ya. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Kemudian kalau dia memang eh, kalau di mamalia itu kebanyakan ekstra intestin ya, ekstra intestin. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, mana yang lebih berbahaya, cacing dewasanya atau larva migrannya gitu ya? Tentu jawaban kalian itu adalah larva migrannya ya. Karena larva migrannya itu bisa bermigrasi dari usus naik ke hati, dari hati naik ke paru-paru ya. Kalau dia migrasinya dalam jumlah banyak, tentu di dalam perjalanannya dia menimbulkan nekrosis. Di samping nekrosis juga dia mampu menimbulkan perdarahan begitu ya. Jadi kalau pada babi itu gitu ya, pada babi itu Ascaridia itu kalau sudah sembuh, lesinya itu ditandai oleh adanya white spot begitu ya. Mungkin nanti kalian akan dapatkan pelajaran itu ya. White spot itu tidak lain adalah proses kesembuhan lesi yang ditimbulkan oleh larva migran Ascaridia begitu, yang kesembuhannya itu ditandai oleh adanya jaringan ikat begitu ya. Jadi lesi-lesi akibat migrasi larva migran itu ditutup oleh bentukan jaringan ikat. Itulah yang disebut ya atau yang dikenal sebagai lesi white spot pada pada babi terinfeksi Ascaridia gali dalam jumlah banyak. Gitu ya. Itu gininya. Tapi kadangkala juga kalau jumlahnya cacing dewasa ini banyak, begitu ya, dia juga dapat menimbulkan kerusakan akibat obstruksi, begitu ya, nyumbat dia ya, nyumbat dia, obstruksi. Jadi orang itu kemudian atau orang ya, bisa jadi orang juga ya, orang atau babi atau hewan yang lainnya susah ini ya, susah buang air besar ya, karena uh, dia apa namanya saling pegang satu sama lain ya karena saking banyak jumlahnya itu kemudian menyumbat lumen usus ya, kondisi itu ya yang disebut sebagai obstruktif begitu ya, dan itu tentu berbahaya bagi hostnya, bagi hewannya ya. Dan yang terakhir ya, yang terakhir yang sering juga anak-anak koas temukan itu kasusnya adalah kejadian aspergillosis pada ayam ya. Kejadian aspergillosis pada ayam. Nah, kalau perubahan patologinya itu ditemukan adanya nodul-nodul ya, adanya nodul-nodul ya. Ini multinodul ya, multinodul yang kalian uh, lihat ini, atau juga sering kali orang awam menyebutnya bungkul-bungkul gitu ya, bungkul-bungkul. Jadi secara lesi ya, secara lesi
Baik Aspergillus ataupun tuberkulosis TBC itu lesinya sama begitu ya. Lesinya sama, batuk-batuk begitu, batuk-batuk kering begitu ya. Nah, kemudian kalau uh, kita atau orang itu tidak melakukan pemeriksaan secara benar begitu ya, oleh dokternya diberi obat anti tuberkulosis selama 6 bulan ya. Karena sama, secara klinis sama begitu ya. Orangnya kurus begitu ya. Batuk-batuk kering begitu ya. Sama ya. Ternyata diberikan anti tuberkulosis nggak sembuh-sembuh begitu ya. Sudah 6 bulan lagi nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata setelah dikultur diketahui gitu ya. Diketahui. Jadi penyebabnya adalah Aspergillus begitu ya. Aspergillus fumigatus atau Clavus tergantung ininya, tergantung morfologi jamurnya ya. Kalau yang pewarnaan ini hitam ya, dia tentu Clavus gitu ya. Tapi kalau Conidiosporanya lengkap begitu, temuannya selain Hipe, septa Hipe juga Conidiospora berarti dia jamurnya adalah Aspergillus fumigatus seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik ya, kalau tidak ada, Pak ke akhiri perkuliahan sore hari ini. Selamat sore atau selamat malam. Sampai jumpa nanti ya, pada saat ujian akhir atau pertemuan yang lain lagi ya. Baik ya saudara-saudara, karena tidak ada yang ditanyakan. Selamat sore ya.